bernama Istieni, mahasiswa UST Sarjana Wiyata Darajat 2 kelas D, menerangkan bahwa benar saya telah menyelesaikan semua mata kuliah saya untuk dapat mengikuti UKIN. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini semua? Sehat semua? Ada makan pagi tadi, Nak? Ada mandi pagi? Ada sarapan kan? Ya, alhamdulillah kok semua anak-anak Bu hari ini sehat semua. Nah, ada yang tidak datang hari ini, Nak? Siapa Nak yang tidak datang? Siapa? Rindi sama Alam. Kenapa Nak Rindi sama Alam? Sakit ya. Nah, kita doakan semoga teman kita cepat sembuh ya, supaya dapat bergabung kembali dan kita belajar seperti biasa. Baiklah, siapa tadi pagi yang datangnya paling awal? Siapa? Ya Aulia, karena Aulia datangnya paling awal, Aulia memimpin doa kita hari ini. Sini Aulia. Aulia, tolong membantu ibu untuk memimpin doa ya. Semua ikuti. Terima kasih Aulia. Ya hari ini sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya, kemarin kita belajar tentang apa Nak? Ya, tentang ekosistem. Siapa yang masih ingat apa itu ekosistem? Ya, coba. Ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Iya, betul. Ada lagi yang menambahkan apa itu ekosistem? Ya, Suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. iya betul. Ekosistem adalah hubungan timbal antara makhluk hidup makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, sekarang Ibu mau kita untuk menyanyikan lagu wajib nasional untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa kita ya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda. Ingat ya. Mari kita lanjutkan pelajaran hari ini, yaitu kita masuk tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup. Dalam ekosistem pembelajaran 1, muatan pembelajaran hari ini yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, peserta didik mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, peserta didik mampu menemukan dan mencari arti dari kosakata baru, menentukan pokok pikiran dari sebuah
tata pikiran secara baik dan benar. Dengan mencermati tes non-fiksi yang disajikan, peserta didik mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan video yang ditampilkan ya. Dengarkan dengan baik. Dengarkan ya. Video kali ini kita kembali belajar pada tema 5 Masuk pelajaran bahasa Indonesia ya. dan pelajaran bahasa Indonesia. Mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Setiap teks memiliki gagasan dasar dalam pembuatannya. Gagasan dasar yang terkandung dalam teks disebut ide pokok. Ide pokok biasanya terdapat pada setiap paragraf. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan buat teks. Ide pokok tersebut dijadikan dasar dalam pembuatan teks. Untuk membuat sebuah teks, penulis biasanya menentukan dahulu topik dan ide pokok. Setelah ditentukan, ide pokok tersebut dikembangkan menjadi kalimat utama. Kalimat utama harus berisi informasi utama atau ide pokok yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Untuk mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama, lakukanlah hal-hal berikut ini. Pertama, membaca teks dengan saksama. Kemudian, menentukan ide pokok dari teks. Selanjutnya, membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri. Selanjutnya, menggunakan pilihan kata dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat-kalimat utama. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh di bawah. Simaklah paragraf non-fiksi berikut ini. Meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Menurut beberapa penelitian, dalam tubuh belalang terdapat berbagai jenis kandungan nutrisi seperti protein, vitamin, asam lemak esensial, dan mineral. Seekor belalang mengandung kurang lebih 20 sampai dengan 40% protein serta 25 sampai dengan 30% vitamin A dalam tubuhnya. Selain itu, pada kulit belalang juga terdapat zat glykosan seperti pada udang. Semua nutrisi tersebut sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Kalimat utama pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama, yaitu meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Dari kalimat utama tersebut, barulah kita dapat mengetahui ide pokoknya, yaitu belalang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Untuk mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama, kamu dapat membuat kalimat baru berisi ide pokok. Pastikan kalimatmu berbeda dengan kalimat pada paragraf yang asli. Contoh kalimat utama yang dibuat dengan kalimat yang lain yaitu belalang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia karena memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Untuk menulis paragraf non-fiksi dan ide pokok teks, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, menentukan topik. Misalnya, kamu ingin membuat teks non-fiksi dengan topik
harimau sang pemangsa utama dalam ekosistem hutan. Selanjutnya, membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan topik. Misalnya, harimau, ekosistem, hewan, pemangsa, karnivor, hutan, habitat, pemakan hewan lain, dan rantai makanan. Selanjutnya, menuliskan ide-ide pokok berdasarkan kosakata yang telah kamu temukan. Misalnya, harimau adalah predator dalam ekosistem hutan. Kemudian, membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok yang telah kamu buat. Dari ide pokok harimau adalah predator dalam ekosistem hutan, kamu dapat membuat kalimat utama seperti sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan predator utama dalam rantai makanan. Selanjutnya, mencari informasi utama tambahan dari berbagai sumber yang dapat mendukung ide pokok dan kalimat utama yang telah dibuat. Berikutnya, membuat kalimat pendukung berdasarkan informasi tambahan atau kosakata yang telah kamu tulis sebelumnya. Misalnya, kalimat pendukung yang pertama, harimau termasuk hewan karnivor karena memakan daging hewan lain. Kalimat pendukung kedua, dalam rantai makanan di ekosistem hutan, harimau berperan sebagai konsumen tingkat akhir. Kalimat pendukung yang ketiga, tidak ada hewan lain yang memangsa harimau. Langkah terakhir, menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan, sehingga menjadi sebuah paragraf non-fiksi yang padu. Misalnya, sebagai berikut. Sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan predator utama dalam rantai makanan. Harimau termasuk hewan karnivor karena memakan daging hewan lain. Dalam rantai makanan di ekosistem hutan, harimau berperan sebagai konsumen tingkat akhir. Hal itu karena tidak ada hewan lain yang memangsa harimau. Membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting. Ringkasan merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi. Pertama, membaca teks non-fiksi dengan saksama. 2. Menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. 3. Menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat. Dan yang keempat, memperhatikan pemilihan kata dan ejaan. Ayo simaklah teks berikut. Subak merupakan sebutan bagi kumpulan petani yang mengelola sistem irigasi di kawasan persawahan Bali. Persawahan tersebut biasanya dibatasi oleh sungai, jurang, atau kenampakan alam lain. Satu kelompok subak memiliki satu sumber air yang mengalir ke sungai dan melewati atau berada di dekat kawasan persawahan. Antar kelompok subak saling membantu dan bergotong royong untuk meminjam air. Oleh sebab itu, setiap anggota bertanggung jawab terhadap penggunaan air. Dari teks bacaan tersebut, kita dapat menulis gagasan pokok dan informasi penting seperti di bawah ini. Gagasan pokoknya, pengertian subak. Informasi penting, subak merupakan kumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi di kawasan persawahan. Informasi penting yang kedua, satu kelompok subak mengelola satu sumber air. Dari informasi tersebut, kita dapat membuat ringkasan seperti contoh ini. Subak yang terkenal di Bali merupakan kumpulan petani yang mengelola sistem irigasi di kawasan persawahan. Satu kelompok subak mengelola satu sumber air.
menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Untuk menggali informasi dengan membuat pertanyaan, hal pertama yang perlu dilakukan adalah membaca isi teks secara keseluruhan dengan saksama. Kita baca teksnya dulu. Setelah itu, buatlah kalimat tanya yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Kamu dapat menggunakan kata tanya Pakai apa, kata tanya di mana, apa, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana saat membuat pertanyaan. Melengkapi informasi teks non-fiksi yang dibaca. Untuk melengkapi informasi teks non-fiksi yang dibaca, kamu perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, membaca teks dengan saksama. Kedua, menggarisbawahi kata kunci atau ide pokok pada setiap paragraf teks. Tiga, menjawab pertanyaan yang diberikan. Menulis teks non-fiksi berdasarkan informasi pada artikel. Kamu telah mempelajari cara menulis teks non-fiksi dengan cara mengembangkan ide pokok teks. Kamu dapat menulis teks non-fiksi dengan tambahan informasi yang bersumber pada artikel. Artikel merupakan sebuah karya tulis atau tulisan yang berisi informasi berdasarkan fakta dan biasanya terdapat pada majalah atau surat kabar. Berikutnya, ayo carilah informasi penting yang terdapat pada artikel. Lalu kembangkan menjadi pikiran utama atau ide pokok. Ingatlah kembali langkah-langkah menulis teks non-fiksi dengan mengembangkan ide pokok. Sudah perhatikan semua video tadi? Ya, sekarang ibu mau kalian membaca teks yang ada di buku tema 5. Coba buka semua buku tema 5 pembelajaran pertama sub tema 2. Buka bukunya. Baca teks yang ada di halaman 55. Nah, coba ada teks kan? Dan baca, dada kan? Teksnya dibaca. Sekarang kalian baca teksnya. Setelah dibaca nanti kalian berdiskusi mencari kalimat utamanya. Coba baca. Aulia, coba dibaca nak teksnya. Aulia. Baca yang pasalnya Aulia. Dibaca rantai makanan itu, teks rantai makanan. Rantai makanan adalah Yang lain ingatkan? memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang di permukaan air. Konsumen 1 adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil. Konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen 4 adalah ikan maisa.
komponen ke-1 lebih banyak daripada komponen ke-2 dan seterusnya. Ada satu lagi komponen, yaitu ukuran besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Dari siap? Ini sekarang ibu mau bagi LKPD. Kerjakan kelompok ya. Ambil pada setiap kelompok ini LKPD. Ambil di kelompok mangga ya. Ini nanti buat tugasnya di LKPD ya. Ini kelompok jeruk, sama Aulia kelompok anggur. Ya KPD kan udah ada ya, ya. Ya kan? Ya KPD kan ada lembaran untuk nama anggota kelompok, kalian isi nama anggota kelompoknya, nama kelompoknya. Ya, isi pada bacaan tadi, isi paragrafnya. Tadi bacanya udah dibaca kan? Nah, sekarang ibu tanya, menurut pendapat kalian, apa itu? Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Siapa yang tahu apa itu rantai makanan? Ya, Aulia, rantai makanan. Tingkat populasi hewan yang ada di rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Ayo siapa tahu? Ya. Perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring. Makanan adalah pada rantai makanan organisme. Hanya memakan satu jenis organisme. Betul apa salah? Salah kan? Nah, apa yang tahu apa itu rantai makanan? Ya. Rantai makanan adalah jalanan memakan dan dimakan dengan Iya. tertentu antar makhluk hidup. Ya, rantai makanan adalah kan udah biasa tadi perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ya, sekarang satu lagi, apa yang mempengaruhi kondisi sebuah rantai makanan? Siapa yang tahu apa yang mempengaruhi kondisi sebuah rantai makanan? Apa yang mempengaruhinya? Tingkat populasi Ya, Aulia bisa jawab apa anak? tingkat populasi hewan yang ada di rantai makanan. Nah, ya, yang mempengaruhi rantai makanan adalah tingkat populasi. Nah, sekarang ibu mau tanya lagi, apa ya perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Ya, coba sisi apa itu? Perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan adalah pada rantai makanan organisme hanya memakan satu jenis organisme. Sedangkan jaring-jaring makanan organisme memakan organisme lainnya yang tidak satu jenis. Nah, ya, tepat sekali apa yang dikatakan di depan anak kami pilih. Nah, sekarang kalian bekerja kelompok untuk mencari pokok pikiran dari setiap paragraf yang baca tadi. Isinya kalian isikan ke dalam lembar LKPD. Mengerti? Sekarang coba kerjakan kelompoknya di sini kelompok. Ya. Siapa anak? Ya, sekarang siapa yang sudah siap? Mari presentasikan hasil diskusi kalian. Siapa yang maju duluan? Kelompok mana? Ya, kelompok mangga silakan maju. Yang lain dengarkan. Kelompok mangga mau mempresentasikan hasil diskusinya. Dengarkan ya. Nanti baik apa? Mana yang salah? Kami dari kelompok mangga ingin memasukkan diskusi kami. Paragraf
Satu kan videonya ya. Kalian mau Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 5 ekosistem. Tema 2 hubungan antara makhluk hidup dan ekosistem. Dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Sahabat cerdas, pada pembelajaran pertama ini kita akan mempelajari hubungan makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan merupakan janji makan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Sekarang coba perhatikan potong rantai makanan berikut ini. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang, setelah beberapa waktu burung elang mati. Rantai ini busuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk kubur. Kubur sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitu seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Binatang yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan sedang. Dan konsumen empat adalah ikan besar. Selanjutnya ikan yang telah mati digunakan oleh zooplankton hingga dapat dimanfaatkan fitoplankton. Sekarang kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Presentasikan kelompok mana dulu yang mau presentasikan diskusinya? Ya, itu kelompok mangga. Kelompok mangga akan mempresentasikan diskusinya. Jelas ya, bagaimana kawannya? Kami dari kelompok mangga akan ingin memastikan Ya, ekosistem laut dengarkan. ikan dimakan oleh udang dan kemudian juga udang dimakan oleh ikan tuna dan kemudian juga ikan tuna dimakan oleh singa laut dan kemudian juga singa laut mati dan juga dimakan oleh pengurai. Ya, selesai. Ya, terima kasih. Silakan duduk tepuk tangan. Nah, itu hari ini sudah selesai. Kesimpulannya adalah apa kesimpulan kita hari ini? Coba dibaca. Kita tahu tentang kehidupan ekosistem. Ya, apa lagi? Coba Aulia baca kesimpulan hari ini. Gagasan dasar yang terkandung dalam teks disebut ide pokok. Ide pokok biasanya terdapat pada setiap paragraf. Ya, ide pokok. Terus? Setelah ditentukan, ide pokok tersebut dikembangkan menjadi kalimat utama. Ya. Rantai makanan adalah perjalanan makanan dan makan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini kita belajar tentang apa tadi? Nah, bahasa Indonesia tadi tentang menemukan gagasan pokok. Kalau IPA-nya tentang apa, Nak? Rantai makanan. Tentang rantai makanan, tepat sekali. Sekarang coba ibu tahu sudah ada yang belum mengerti, ada yang mau bertanya tentang pembelajaran hari ini. Ya, Aulia apa yang ditanyakan? Apa itu produsen? Nah, apa itu produsen? Coba saya tahu. Ya, coba Siti, apa itu Produsen produsen? adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri karena proses
Iya, jadi produsen itu Aulia, makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri, yaitu berfotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Ya, biasanya contohnya adalah tumbuhan hijau. Dan ini Aulia. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran ini, biar semangat semua anak ibu untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air pada daerah kita. Marilah kita menyanyikan lagu daerah Aceh. Kita nyanyikan lagu daerah bersama-sama ya. Berdiri sudah semangat. Boleh ekosistem laut, boleh padang rumput, boleh sawah, boleh. Minta kasih tahu yang ngerti, tanya sama orang tuanya ya. Besok dikumpulkan nanti satu-satu ke depan. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu selalu mengingatkan tentang apa protokol kesehatan apa? 3 ya, apa ya? Jaga jarak. Jaga jarak, kebersihan dan pakai masker kemana saja. Satu lagi, jangan keluar rumah kalau jangan keluar. Baiklah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sudah semangat kan semua kan? Selamat pulang ke rumah, hati-hati. Sebelum kita menutup, kita berdoa dulu ya Naya. Sekarang tadi kan sudah Aulia. Sekarang kita akan istirahat. Alhamdulillah mau menolong ibu untuk menutup baca doa, membaca surat Al-Fatihah. Ya, maaf tangannya.